Paragraf atau alinea adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat gagasan atau ide. Dalam hierarki kebahasaan, paragraf merupakan satuan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Paragraf juga dapat disebut wacana mini. Paragraf berguna untuk menandai pembukaan topik baru, memisahkan gagasan pokok yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, paragraf memudahkan pembaca memahami isinya secara utuh. Panjang paragraf tidak pasti bergantung pada cara pengembangan dan ketuntasan uraian yang berhubungan dengan gagasan pokok di dalam paragraf tersebut. Paragraf yang terlalu pendek, misalnya 2 hingga 3 kalimat, biasanya kurang dikembangkan. Sebaliknya, yang terlalu panjang dapat menjemukan, bahkan kemungkinan ada kalimat yang terlepas dari gagasan pokoknya. Sekumpulan kalimat dinamakan paragraf jika memenuhi kriteria kesatuan, kesinambungan atau kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, keberurutan atau keruntutan, dan konsistensi sudut pandang. Kesatuan paragraf berarti hanya ada satu gagasan pokok atau satu topik yang didiskusikan di dalam paragraf. Kalimat-kalimat di dalam paragraf harus bertalian atau relevan dengan gagasan pokok di dalam kalimat topik. Tidak ada gagasan yang saling bertentangan. Kesinambungan paragraf diperlihatkan dengan adanya jalinan antar kalimat yang erat dan peralihan atau pergerakan dari kalimat ke kalimat yang berjalan logis dan mulus. Dengan menggunakan pemarkah transisi yang tepat seperti repetisi, konjungsi, kata ganti orang, atau kata ganti penunjuk, gagasan pokok atau kalimat topik dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas yang dikembangkan atau diperluas hanya dengan pengulangan-pengulangan gagasan pokok dari kalimat sebelumnya. Oleh karena itu, penulis hendaknya menyampaikan informasi secara memadai dan lengkap. Keberurutan berkaitan dengan pola penulisan yang dipilih penulis untuk menyampaikan informasi di dalam paragraf agar tidak terkesan terpotong-potong atau melompat-lompat. Pola yang umum digunakan adalah urutan waktu, urutan tempat, urutan umum ke khusus, urutan khusus ke umum, pertanyaan ke jawaban, akibat ke sebab, atau sebab ke akibat. Cara tulis menempatkan diri di dalam tulisan disebut sudut pandang. Sudut pandang perlu lebih awal ditetapkan oleh penulis sebelum menulis. Penulis harus konsisten dalam menggunakan sudut pandang itu, tidak boleh berganti-ganti. Penulis dapat mengajuk diri sendiri dengan sebutan penulis atau ini, saya, kami, atau tidak menyebutkan acuan diri sama sekali. Diucapkan terima kasih.